Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Gusjarni dari kelas 11 MIPA 4. Alamat saya Kemah Harum. Hobi saya membaca novel dan Wattpad. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur sel. Yang pertama, pengertian struktur sel. Sel adalah bagian dasar yang menyusun setiap organ makhluk hidup. Struktur sel terdiri dari bagian membran, organel, dan sitoplasma. Struktur sel prokaryotik dan eukaryotik berbeda. Begitu pula struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Struktur tersebut berfungsi untuk menjalankan fungsi sel seperti metabolisme, penyimpanan gen, pembelahan sel, dan sintesis DNA. 1. Membran. Membran adalah bagian yang menutupi atau membungkus sel. Terdapat dua jenis membran sel, yaitu membran sel dan dinding sel. Fungsinya sama-sama untuk melindungi sel, membungkus sel, dan mengatur keluar masuknya zat. Yang pertama, membran sel. Membran sel adalah pemisah antara ekstraseluler dan intraseluler. Fungsi membran sel adalah untuk membatasi sel sebagai media keluar masuknya zat ke dalam atau maupun keluar sel. Membran sel dimiliki oleh semua sel. Yang kedua, dinding sel. Dinding sel adalah lapisan kaku atau kuat di luar membrannya sel yang melindungi beberapa jenis sel. Dinding sel merupakan ciri khas dari sel tumbuhan, beberapa jenis bakteri, dan alga. Fungsi dinding sel adalah untuk memberikan kekuatan dan dukungan struktural terhadap stres mekanik dan infeksi. 2. Organel. Organel adalah komponen-komponen yang menyusun sel seperti halnya organ dalam tubuh. Organel ini sangat penting karena berguna untuk mendukung seluruh kegiatan dan fungsi sel. 1. Sitoskeleton. Sitoskeleton adalah kerangka sel. Fungsinya adalah untuk menyokong struktur sel dan organel lain pada sel. Sitoskeleton juga membentuk sentriol. Sitoskeleton terdiri dari mikrofilamen, filamen tengah, dan mikrotubulus. Sitoskeleton dimiliki oleh seluruh jenis sel. 2. Ribosom. Ribosom adalah organel kecil, padat, dan tidak membran, namun berperan penting sebagai tempat sinesis protein. Dalam sebuah sel terdapat banyak ribosom yang tersebar di sitoplasma dan melekat di retikulum endoplasma kasar. Ribosom dimiliki oleh sebuah jenis sel. 3. Retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE adalah organel yang berupa kumpulan kantong seperti membran. Retikulum endoplasma hanya ada di eukariotik. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar terdapat banyak ribosom dan menempel dengan inti sel, sedangkan RE halus tidak memiliki ribosom. Fungsi RE kasar adalah untuk sinesis protein. Fungsi RE halus adalah untuk sinesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. 4. Badan Golgi. Badan Golgi atau aparatur Golgi adalah organel terikat membran yang berperan dalam sistem ekskresi sel. Bentuknya berupa kantong pipi bertumpuk-tumpuk mulai yang besar maupun yang kecil. Badan Golgi dapat ditemukan di hampir semua sel eukariotik. 5. Mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam proses respirasi sel. Mitokondria menghasilkan energi ATP yang sangat berguna bagi kelangsungan sel. Salah satu keunikan dari mitokondria dalam memiliki DNA sendiri. Ilmuwan bahkan percaya bahwa mitokondria dulu pernah hidup bebas. Mitokondria terdapat pada sel eukariotik. 6. Lisosom. Lisosom adalah organel berwujud kantong agak bulat yang dikelilingi membran tunggal. Di dalamnya terdapat enzim hidrolik untuk mengontrol pencernaan intraseluler. Fungsi lisosom adalah untuk mencerna makromolekul seperti polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleik, dan protein. Lisosom dapat ditemukan di hampir semua sel tumbuhan kecuali sel darah merah. 7. Sentriol. Sentriol adalah organel yang berperan penting dalam pembelahan sel melalui proses yang disebut mitosis. Sentriol hanya ditemukan pada sel hewan. Meskipun sel tumbuhan tidak memiliki sentriol, tumbuhan tetap dapat melakukan pembelahan sel. 8. Plasida.
Plasida adalah organel yang menghasilkan warna pada sel tumbuhan. Plasida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsi plasida sangat penting karena disinilah fotosintesis berlangsung dan menghasilkan energi ATP bagi tumbuhan. Plasida terdiri dari 3 jenis yaitu kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. 9. Peroksisom. Peroksisom adalah organel mengandung protein reseptor yang terbungkus oleh membran tunggal yang terbuat dari lipid. Peroksisom dapat ditemukan di hampir setiap sel eukariotik. Fungsi peroksisom adalah untuk menyederhanakan rantai asam lemak yang panjang melalui proses beta-oksida. Selain itu, peroksisom juga berfungsi mentransfer hidrogen ke oksigen dan menetralkan racun yang dihasilkan oleh proses transfer tersebut. 10. Vakuola. Vakuola adalah organel berupa rongga diseliputi oleh membran yang berisi cairan seperti air, asam organik, enzim, asam amino, lipid, glukosa, alkaloid, garam mineral, asam, dan basa. Vakuola dapat dijumpa pada hampir semua jenis sel. Hanya saja ukuran vakuola pada sel tumbuhan sangat besar, bahkan mendominasi volume sel tumbuhan. Vakuola pada sel hewan berukuran kecil, namun jumlahnya lebih dari 1. Fungsi vakuola adalah sebagai tempat penyimpanan. 11. Inti sel. Inti sel atau nukleus adalah bagian yang menyimpan kode genetik dalam bentuk DNA. Fungsi inti sel adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel dan menyimpan DNA. DNA di sini di dalam kromosom. Di dalam nukleus terdapat cairan yang disebut nukleoplasma. Inti sel hanya terdapat di dalam sel eukariotik. DNA di dalam sel prokaryotik tercampur dengan sitoplasma. 3. Sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada dalam sel dan bagian luar organel sel. Kandungan utamanya adalah air sampai 90%. Fungsi sitoplasma adalah untuk melarutkan berbagai zat kimia dan sebagai tempat berlangsungnya beragam reaksi kimia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.